Pemirsa, kami ajak Anda untuk bergabung bersama narasumber kami untuk membahas terkait dengan dinamika politik di Jawa Timur dan juga di sejumlah daerah lainnya yang hari ini melakukan pengundian nomor urut. Sudah bergabung bersama kami Yunarto Wijaya, pengamat politik. Mas Toto, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Oke. Mas Toto, kita bahas dulu ya soal pengundian nomor urut. Ini di sejumlah daerah kan sudah melakukan pengundian. Di Jawa Timur ini sesaat lagi nampaknya. Apa sebetulnya makna dari suatu nomor urut? Arti dari suatu angka, terutama kalau bicara soal dampaknya secara elektoral nanti di pilkada. Iya, sebetulnya kalau bicara nomor urut nanti pasti semuanya akan punya ilmu cocok logi ya, Mbak ya. Jadi biasanya tuh tim ses itu sudah menyiapkan mau dapat nomor 1, 2, 3, 4, berapapun itu pasti pertama gimmicknya sudah ada, jinglenya sudah disiapkan juga, lalu kemudian maknanya pasti sudah disiapkan juga. Jadi sebetulnya ini lebih kepada gimmick yang kemudian masing-masing pasti sudah memiliki justifikasi apa makna terbaik dari pemberian nomor urut. Tapi kalau kita baca di survei, tentu saja memang nomor urut ini bukan menjadi variabel yang paling utama yang akan membuat orang kemudian menjadi mau memilih ya, tetapi lebih kepada masih masalah tingkat pengenalan terhadap visualnya ataupun terhadap namanya. Makanya kan kalau kita lihat dari sisi nama mungkin akan ada beberapa calon yang kita tahu public figure lebih dikenal misalnya dengan nama panggilan, itu bisa saja kemudian dalam penetapan di pengadilan mereka meminta ditambahkan nama. Contoh seperti terjadi di Jakarta ketika Rano Karno yang memang lebih banyak dikenal dengan istilah Dul semenjak meledaknya film dari Dul Anak Jakarta, itu kemudian menambahkan namanya menjadi dalam kurung Sidul kemarin kalau kita baca penetapan dari KPU, dan itu mungkin juga ya terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh Komeng, oleh Once Mekel misalnya pada saat pileg, yang memang nama itu juga sangat berpengaruh selain faktor visual. Jadi kalau terkait nomor efeknya tidak terlalu besar, walaupun ada saja yang misalnya mencoba mengkait-kaitkan, misal karena ini adalah tahun yang bisa dikatakan bersamaan berbarengan dengan tahun Pilpres, jadi nuansa-nuansa pilpresnya masih ada, yang misalnya menggunakan jargon oke gas atau menjadi bagian dari koalisinya Pak Prabowo dalam pembentukan koalisinya di pilkada, itu menginginkan biasanya dapat nomor 2 misalnya. Atau misalnya ketika memang ada di daerah yang Anies Baswedan lebih kuat, menginginkan nomornya 1 sehingga kemudian orang masih terasosiasi. Tapi ini sebenarnya hanya sebuah persepsi atau cenderung saya bisa katakan mitos yang bias lah ya. Tetapi kalau kita bicara efeknya secara elektoral, nomor urut sendiri tidak memiliki pengaruh sebesar dari tingkat pengenalan terhadap nama dan sosok tersebut secara visual. Oke, berarti nomor urut ini memang seperti yang sudah banyak dibahas juga ya, memang hanya sekedar mempermudah ketika nanti mereka melakukan sosialisasi ketika pilkada. Tapi tadi Mas Toto setuju ya bahwa gimmick jingle maknanya ini sebetulnya sudah dirancang di balik layar sebelum nanti pengambilan nomor urut. Tapi Mas Toto, sejauh ini untuk 3 paslon yang sudah ditetapkan di Pilgub Jawa Timur, bagaimana elektabilitas mereka terakhir yang coba Anda rekam, mana kemudian yang lebih unggul? Iya, kalau kita lihat kan memang dari rilis lembaga survei nasional terakhir itu kan yang muncul masih sesuai perkiraan bahwa yang paling ada di atas angin tentu saja incumbent. Dalam hal ini bukan incumbent dari sisi cagupnya saja, karena kebanyakan sebetulnya incumbent ini kan pisah ranjang ya, bahkan kebanyakan wakilnya ini kemudian bersaing, itu banyak terjadi di banyak sekali kabupaten kota. Tapi Khofifah dengan Emil Dardak ini kan maju kembali, jadi 2 kekuatan incumbent ditambah kekuatan koalisi yang sangat besar, ditambah juga jejak sejarah dari Khofifah yang kalau kita lihat ini kan ini adalah percobaan keempat kalinya maju. 2 kali melawan Pak Dekarwo kalah, lalu kemudian 1 kali menang dan berhasil menjadi gubernur, dan sekarang maju kembali. Jadi investasi elektoralnya sudah sangat kuat sekali. Kalau saya tidak salah di angka sekitar 57%, disusul oleh
Risma dengan Gus Hans ada di angka sekitar 22%, lalu disusul oleh Mbak Lulu dengan Mas Lukman itu ada di angka masih kecil sekali di angka 2%, dan memang kita tahu ini cenderung dilihat sebagai sosok baru dibandingkan dengan persaingan dengan dua Serikandi yang lain, Khofifah dengan Ibu Risma yang memang sepak terjangnya di daerah Jawa Timur sudah terdengar sekali dan dua-duanya memang adalah tokoh nasional. Tetapi apakah serta-merta bisa dikatakan Mbak Khofifah ada dalam posisi aman? Keunggulannya memang dari sisi waktu sekarang kan tinggal tersisa katakanlah 2,5 bulan, tidak mudah buat penantang melawan incumbent yang kita tahu sudah bekerja dengan investasi politik yang cukup lama, berbagai macam kebijakan. Sementara penantang ini kadang-kadang bahkan masih harus bertarung dengan tingkat pengenalan gitu ya, dan pertanyaannya apakah mungkin dalam 2,5 bulan. Tapi jadi menarik kalau saya lihat Ibu Risma cukup mengejutkan dengan angka 22% dengan Gus Hans. Ketika kita lihat angka Mbak Lulu yang didukung oleh PKB, partai terbesar di Jawa Timur, itu baru 2%. Artinya kalau nanti PKB bekerja secara serius, sangat mungkin Mbak Lulu ini kemudian angka elektabilitasnya naik. Mungkin tidak mudah untuk menyaingi Ibu Risma, Ibu Khofifah, tetapi kalau misalnya calon dari PKB sudah bergerak dan solid, itu kecenderungannya yang akan dirugikan adalah Ibu Khofifah. Ketika kita tahu kecenderungan segmennya ini sama-sama dari basis NU. Kalau betul ketika Mbak Lulu dengan Mas Lukman ini elektabilitasnya naik, terutama di basis NU, yang akan terambil ini adalah suara Mbak Khofifah, dan yang akan diuntungkan adalah Ibu Risma kalau kita lihat. Jadi persaingan menurut saya tetap masih mungkin terjadi, walaupun kalau kita bicara tidak ada perubahan yang berarti, tentu saja Ibu Khofifah masih ada di atas angin. Oke, berarti mungkin secara urutannya memang saat ini yang masih di paling atas adalah pasangan Khofifah dan Emil, kemudian ada sekitar 22% tadi Anda sebutkan ya, Risma dan Gus Hans, lalu Lulu Lukman yang masih cukup kecil, masih 1 digit, tapi tetap memiliki peluang untuk bisa menyalip begitu dua paslon di atasnya. Partainya paling besar dan PKB ini cenderung lebih mudah menyolidkan barisan ketika ada di daerahnya sendiri, yaitu di Jawa Timur. Problemnya adalah tinggal masalah waktu. Oke, kalau bicara soal karakteristik dari pemilih di Jawa Timur, Mas Toto, bagaimana Anda melihat karakter dari pemilih di sana? Apakah memang pemilih yang rasional atau mungkin berdasarkan kedekatan psikologis atau bahkan dari latar belakang, kesamaan latar belakang itulah yang membuat masyarakat Jawa Timur memilih? Iya, kalau Jawa Timur itu kan kita selalu menyebutnya daerah hijau, daerah terkuat dari basis kultural Nahdlatul Ulama. Itu yang menyebabkan kenapa PKB angkanya menjadi partai yang terbesar dalam pemilu legislatif kemarin, atau minimal selalu ada di 2 besar. Kalau kita lihat PKB angkanya mencapai 27%, bahkan naik dibandingkan dengan pemilu sebelum. Kalau mau dibedah pun secara sosiodemografi, ada yang disebut dengan daerah misalnya Surabaya Raya misalnya, itu daerah Surabaya dan sekitarnya, Sidoarjo dan lain-lain. Ada yang disebut dengan daerah Tapal Kuda, yang cenderung lebih bisa dikatakan religius. Ada juga daerah yang disebut dengan daerah Mataraman misalnya, itu biasanya disebut dengan Dapil Jatim 7 ya, Ponorogo, Pacitan dan sekitarnya. Ada juga yang disebut dengan basis daerah Madura. Karakteristiknya memang walaupun tetap banyak basis NU di situ, tetapi memiliki karakteristik yang agak berbeda-beda. Kalau kita bicara Ibu Risma, tentu saja kekuatannya mungkin ada di Surabaya Raya, Surabaya dan sekitarnya, mengingat sepak terjang Ibu Risma memang ada sebagai sosok yang fenomenal sebagai kepala daerah di Surabaya. Lalu kemudian ditopang juga mungkin oleh sebagian daerah seperti Blitar Raya yang kita tahu memang, atau Malang, itu daerah-daerah yang kita tahu memang PDI Perjuangan bisa dikatakan cukup kuat dalam sejarah politik aliran dan pertarungan berbagai pemilu. Sisanya itu bisa disebut sebagai basis pertarungan dari PKB yang kemudian, atau basis NU secara kultural dan politik, yang itu mungkin akan jadi pertarungan rebutan antara pemilihnya Ibu Khofifah dengan pemilih dari Mbak Lulu. Dalam konteks ini saya lebih melihat PKB-nya ya. Sementara kalau kita bicara Madura, mungkin Ibu Risma, kalau kita bicara kekuatan partai, di situ ada satu sosok yang kuat, Said Abdullah, yang dulu kemarin menjadi ketua Banggar, itu sangat kuat di daerah Bangkalan. Sisanya
cenderung saya melihat adalah calon di luar PDI Perjuangan yang akan memperebutkan daerah itu. Jadi memang menarik membaca peta dari daerahnya, dan itu yang menyebabkan menurut saya walaupun di atas kertas Ibu Khofifah kuat, tapi dengan munculnya Gus Hans yang mewakili NU sebagai wakil Ibu Risma, lalu kemudian kekuatan besar PKB yang kemarin berhasil menaikkan kursi dan suaranya di pemilu 2024, menurut saya tetap bisa menjadi sebuah wilayah abu-abu ya, yang harus diwaspadai oleh Ibu Khofifah, Emil Dardak, dan juga tim ses, bahwa terutama ketika PKB sudah bergerak, yang tentu saja akan dirugikan adalah Ibu Khofifah dan Emil Dardak. Itu yang menurut saya malah situasinya akan menyebabkan Ibu Risma sedikit diuntungkan. Bicara soal basis NU tadi, Mas Toto, ini kan tadi Anda sebutkan juga ada 2 kader NU yang maju sebagai calon gubernur, Khofifah dan juga Luluk. Kans kemenangan ini lebih besar diraih oleh yang mana? Apakah yang memang membawa bendera PKB atau yang kedekatannya mungkin secara kultural seperti Khofifah yang lebih unggul nantinya memenangkan basis NU? Kalau bicara dari sisi latar belakang dan aset elektoral sebagai kekuatan politik, katakanlah Ibu Khofifah kekuatan dari Muslimat, Fatayat, lalu kemudian basis NU secara kultural, lalu Mbak Lulu misalnya selain NU tapi juga soliditas dari suara PKB, menurut saya harusnya modal politiknya berimbang. Tetapi yang membuat ini menjadi tidak berimbang adalah Ibu Khofifah incumbent. Ibu Khofifah dianggap sebagai kepala daerah yang berhasil. Ibu Khofifah juga kita tahu sudah pernah 3 kali sebelumnya itu bertarung di Pilkada Jawa Timur. Bahkan ketika kalah dengan Pak Dekarwo pun, terutama di Pilkada pertama tahun 2008, bisa dikatakan pertarungannya cenderung berimbang. Jadi itulah yang menyebabkan kenapa sama-sama basis NU, sama-sama memiliki basis kultural, Mas Toto, tetapi kemudian mohon maaf, kita tahan terlebih dahulu, Mas Toto. Kita akan memantau konferensi pers yang disampaikan di KPU Jakarta atau di pusat. Kita lihat berikut ini. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat buat kita semua. Salam sejahtera. Teman-teman, terima kasih atas kehadirannya pada acara konferensi pers terkait dengan perkembangan informasi pasca penetapan pasangan calon untuk peserta pemilu pemilihan kepala daerah, baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota serta wakil wali kota. Sekaligus saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Pak Ketua KPU, Pak Muhammad Afifuddin, kemudian Pak Idam Holik. Pak Afifuddin sedang melakukan monitoring dan supervisi di daerah Kalimantan Timur, kemudian Pak Idam Holik juga melakukan hal yang sama, supervisi dan monitoring untuk daerah Maluku, Ambon tepatnya. Kemudian Ibu Betty pada saat ini juga masih karena itu sebagaimana data kehadiran yang mendaftar pertama adalah tanggal 28 Agustus 2024 pukul 09.50. Baik pemirsa, kami akan memperbaiki sambungan komunikasi kami dengan tim yang berada di KPU RI Jakarta terkait konferensi pers KPU, dan kita kembali berbincang bersama dengan Mas Yunarto Wijaya. Mas Toto, mungkin bisa dilanjutkan tadi kalau soal modal politik yang memang dimiliki oleh Khofifah dan Luluk sebagai sama-sama kader NU, tapi siapa kira-kira yang lebih unggul? Ya, tadi saya kembali kepada modal tingkat pengenalan dan investasi elektoral yang sudah dimiliki oleh Ibu Khofifah ya. Ibu Khofifah ini maju keempat kalinya, Ibu Khofifah incumbent, dan orang setiap maju pilkada itu bisa diartikan sebagai investasi elektoral. Selain dia pernah mengenalkan dirinya, orang banyak yang berfoto-foto, dia mungkin pernah membagi sembako, lalu dia pernah kemudian memberikan souvenir, tim ses atau tim door to door-nya. Itu investasi elektoral yang menurut saya tidak mudah dikejar dalam jangka waktu. Misalnya kalau kita hitung saja setelah pendaftaran hanya 3 bulan loh buat sosok Mbak Lulu yang bisa dikatakan tetap mengejutkan ketika dimajukan menjadi sosok penantang dari orang yang dianggap sangat kuat di Jawa Timur bernama Khofifah Indar Parawansa, disertai dengan Emil Dardak yang dua-duanya adalah incumbent. Itu yang menyebabkan kenapa elektabilitas keduanya berbeda jauh. Jadi asetnya dari sisi kekuatan politik berimbang, tapi asetnya secara personal branding itu jauh sekali
lebih dimiliki oleh Ibu Khofifah. Itu yang menyebabkan menurut saya buat Mbak Lulu pertarungannya ini adalah waktu. Apakah mungkin bisa melakukan akselerasi dalam jangka waktu? Hanya kalau sekarang kita bicara efektifnya mungkin hanya 2 bulan ya, bahkan tidak mencapai 2,5 bulan untuk kemudian mengejar ketertinggalan tersebut. Ditambah pertarungan ini bukan head to head. Kalau head to head, penantang itu biasanya lebih diuntungkan karena siapapun yang merasa tidak puas atau tidak nyaman dengan gaya kepemimpinan Khofifah atau incumbent, secara otomatis mereka akan bergabung dengan barisan asal bukan incumbent gitu, kira-kira seperti itu. Nah ini ketika Mbak Lulu mencoba mengakselerasi tingkat pengenalan yang masih kecil pun, di situ ada Ibu Risma yang kita tahu tingkat pengenalannya juga jauh lebih besar dibandingkan dengan Mbak Lulu karena dia adalah tokoh nasional dan adalah tokoh Jawa Timur, bahkan dianggap wali kota yang paling berhasil sehingga gaungnya itu terasa di seluruh Jawa Timur. Itu yang menurut saya jadi catatan dan PR besar buat Mbak Lulu dengan Mas Lukman, walaupun kita tahu kekuatan besar PKB ini adalah kekuatan partai politik terbesar membaca hasil pemilu 2024 lalu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.